Salam, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program PKLU GPIB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustina Sebuah dari PKLU GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pagi ini tanggal 3 Maret 2025, saya akan membaca Alkitab dari Matius 17 ayat 22 dan 23. Namun sebelum membaca Alkitab, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami telah dibangunkan dalam tubuh yang sehat dan dapat menghirup udara yang baru. Tuhan, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagian daripada firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Matius 17 ayat 22 dan 23 yang diberi judul Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan renungan pagi ini dari SBO yang diberi judul Pikiran dan Perasaan Negatif. Setiap hari kita mendapat banyak sekali berita negatif di media sosial seperti gosip, peperangan, krisis ekonomi, korupsi, dan bencana alam. Meski demikian, banyak orang tetap tertarik akan berita-berita tersebut. Tidak jarang kita juga menghitung hal-hal negatif apa saja yang menarik dan dapat diolah untuk diceritakan lagi ke orang lain di sekitar kita. Atau jika mengikuti perkembangan media sosial saat ini, kita meneruskan ataupun membagikan berita tersebut.
Renungan pagi ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pemberitaan tentang penderitaan itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Karena itu, tidak berlebihan jika para murid meresponnya dengan hati yang sedih. Padahal isi berita itu sesungguhnya menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan menderita itu adalah Tuhan juga yang akan bangkit. Namun sangat disayangkan, pemberitahuan Yesus tersebut tidak dapat diterima oleh murid-muridnya. Mereka gagal menerimanya karena mereka juga tidak mampu memahami makna dari peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung yang merupakan penyingkapan identitasnya sebagai Mesias yang mulia. Sebagai murid-murid Yesus di abad ini, mari kita memahami pemberitaannya sebagai berita sukacita dan pembebasan pikiran dan perasaan manusia akan cenderung untuk menangkap hal-hal yang negatif. Tetapi mari terus mencari dan mendengar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita mendengar berita tentang krisis lingkungan dan bencana alam, kita percaya bahwa Tuhan peduli kepada para korban dan berkenan memulihkan alam semesta. Dia juga menginginkan kita untuk menjadi saksinya dengan ikut menolong para korban bencana dan merawat alam yang ada. Mari beranjak dari pikiran dan perasaan negatif, serta belajar untuk berpikir dan bertindak positif. Demikian pembacaan SBO. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Kristus, sebelum kita menutup renungan pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami telah membaca, mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah beraktivitas setiap hari dan menjadi pertolongan bagi hidup kami. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami selalu diselamatkan dan selalu rindu untuk membaca mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dengan program-programnya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan manifestasi bagi anggota dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua Oma Opa PKLU dan keluarganya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, agar kami selalu dapat beraktivitas dan semangat
untuk pelayanan. Berkati kami selalu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dalam beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami, inilah doa sembahyang kami di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.